Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mi Puspitawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari Provinsi DKI Jakarta, bertugas di SMA Negeri 6 Jakarta, dengan fasilitator Bapak Suratno dan pengajar praktik Ibu Setiawati. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.1A8, yaitu koneksi antar materi. Beberapa hal yang akan saya sampaikan yaitu 1. Kesimpulan materi, 2. Penjelasan materi, ketiga, pengalaman dan pengetahuan, yang keempat, refleksi, dan yang kelima, konstruksi. Sebelum masuk kepada pemaparan tugas 1.1A8, saya akan memaparkan kegiatan yang telah dilaksanakan mulai dari kegiatan awal sampai dengan tugas saat ini. Yang pertama yaitu mulai dari diri, di mana kami membuat refleksi kritis, harapan, dan ekspektasi terkait pendidikan dan pengajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, yang kedua, eksplorasi konsep. Di sini kami diberikan berbagai materi, di mana materi-materi tersebut berisi dasar-dasar pendidikan dan pengajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, berupa video, tulisan, dan file PDF. Di sini kami membuat tanggapan, menyimpulkan pemahaman, dan membuat video atau audio yang berkaitan dengan tanggapan kami terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, forum diskusi. Di sini diskusi terkait materi bersama fasilitator dan penguji praktik. Yang keempat, ruang kolaborasi. Berisi tugas dalam kelompok, yaitu membuat presentasi nilai-nilai luhur kearifan lokal yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, demonstrasi kontekstual. Di sini kami menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara melalui suatu karya. Dan yang keenam, elaborasi pemahaman, yaitu diskusi bersama instruktur, fasilitator, penguji praktik, dan kawan-kawan CGP dari kelompok yang lainnya. Berikut ini adalah pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini yang membantu saya untuk memusatkan jawaban sesuai dengan tugas 1.1A8, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pemaparan yang pertama berkaitan dengan kesimpulan dan penjelasan materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Keduanya memiliki tujuan untuk menuntun anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodrat anak, serta memberikan ilmu untuk anak mencapai kecakapan hidup bagi dirinya sendiri dan sebagai anggota masyarakat. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran yaitu 1. Pendidikan memerdekakan dan membahagiakan anak. Kedua, pendidikan berpihak pada anak atau menghamba pada anak. Yang ketiga, pendidikan sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang keempat, pendidikan menebarkan laku anak sesuai dengan nilai-nilai luhur sosial kultural budaya. Dan yang kelima, pendidikan membentuk budi pekerti. 3 ajaran Ki Hajar Dewantara yang sudah kita ketahui bersama. Pertama yaitu ing ngalso sung tuodo, artinya di depan memberi contoh. 2. Ing madio mangun karso, di tengah memberi semangat. Dan 3. Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga memberikan pesan mengenai perkembangan zaman. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Di sini, filter terhadap perubahan dan pengaruh yang masuk sangat diperlukan untuk menjaga nilai luhur kemanusiaan dan sosial budaya kultural Indonesia. Refleksi saya terhadap pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul 1.1 adalah saya lebih memahami arti dan dasar dari pendidikan serta pengajaran. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, bagi saya tidak ada murid yang bodoh,
Hanya saja mereka terpisahkan dalam rajin atau tidak, mau berusaha atau tidak. Saya meyakini bahwa setiap anak bisa dikembangkan kemampuan matematikanya, karena saya adalah guru matematika. Dan karena tuntutan kompetensi kurikulum, saya sering memaksakan anak untuk bisa dan mampu menguasai materi yang saya berikan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Ada anak yang memang berpotensi dan mampu dalam matematika, dan ada juga yang tidak. Sehingga saya tidak bisa memaksakan anak untuk menguasai semua hal. Saya harus belajar untuk memahami murid perorangan, bukan hanya menilai mereka secara umum, dan membangun kepercayaan serta ketertarikan mereka terhadap materi yang saya berikan. Tetapi tidak memaksakan anak harus mampu, namun memberikan kesempatan untuk mereka bereksplorasi dengan kegiatan yang menyenangkan. Untuk dapat menerima pendidikan bukan hanya pengajaran. Saya menyadari bahwa potensi setiap anak pasti berbeda. Artinya, ilmu yang saya sampaikan ada yang termasuk dalam potensi mereka, ada juga yang tidak. Yang perlu saya bangun adalah arti dari pendidikan, yaitu memberikan tuntunan untuk mereka yang akan mengarahkan mereka, menebalkan laku mereka, dan membentuk budi pekerti mereka. Dari hasil refleksi dan mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mencoba merancang proses pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas kelak. Yang pertama adalah melakukan tes diagnosis terhadap kemampuan anak-anak, baik dari segi non-kognitif dan kognitif, dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, menganalisis hasil dari tes diagnosis yang sudah saya lakukan. Yang ketiga, menyimpulkan hasil untuk dapat menentukan persentase ketertarikan dan kemampuan matematika anak-anak. Yang keempat, menganalisis materi atau capaian pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kelima, membuat perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Keenam, membuat kegiatan yang menarik agar anak-anak dapat bereksplorasi dengan materi yang disampaikan, dengan cara membuat keterkaitan materi dengan hal-hal yang terdapat di lingkungan sekolah untuk dijadikan bahan penyampaian materi, dengan memberikan modul yang mengarahkan anak-anak untuk memahami materi berdasarkan kemampuan dan kreativitas mereka masing-masing. Jika materi bersifat abstrak, dapat dialihkan dengan membuat permainan yang akan meningkatkan respon anak terhadap materi. Jika memungkinkan, dapat menggabungkan kedua kegiatan tersebut. Yang ketujuh, memberikan penguatan terhadap budi pekerti yang disisipkan dalam kegiatan, misalnya membuat kesepakatan positif bersama sebelum memulai kegiatan. Ini termasuk juga dalam pendidikan memerdekakan anak dalam mengambil kesepakatan atau keputusan bersama. 8. Memberikan motivasi serta penilaian terhadap anak-anak selama proses pembelajaran. Dan 9. Melakukan evaluasi pembelajaran dengan menunjuk beberapa anak untuk mendapat gambaran hasil pembelajaran dan perencanaan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Demikianlah pemaparan tugas 1.1a8 berkaitan dengan koneksi antar materi yang telah saya dapatkan melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.